Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas, terutama aktivitas kalian belajar. Semoga kalian selalu dapat memahami, mengerti semua materi atau pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Nah, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem pencernaan makanan. Ya, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai vitamin, air, dan mineral. Oke, yang pertama adalah vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh untuk memperlancar proses metabolisme. Kemudian vitamin itu diperlukan dalam jumlah kecil dan dia tidak dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh, sehingga kita harus mendapatkan vitamin itu dari luar tubuh atau dari makanan yang kita makan. Nah, sumber vitamin utama itu adalah sayur dan juga buah. Kemudian berdasarkan kelarutannya, vitamin itu dikelompokkan menjadi dua. Nah, kamu ingat ya bahwa vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, E, K. Ya, nah itu kemudian dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kelarutannya. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. BC ya. Kemudian vitamin yang tidak larut dalam air itu adalah vitamin A, D, E, K atau biar ingat AD tidak larut dalam air. Kemudian secara umum penyakit kekurangan vitamin itu disebut dengan avitaminosis walaupun nanti ada jenis-jenis penyakit yang lebih detailnya. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita lihat di sini vitamin A, ya, sebutan lainnya adalah retinol, sumbernya adalah sayuran, sayuran hijau dan kuning, kemudian susu, mentega, keju, minyak ikan. Nah, kalau kekurangan atau defisiensi itu akan menyebabkan seroftalmia, yaitu pengerasan jaringan okuler dan hemeralopi, yaitu rabun senja, yaitu seseorang yang tidak jelas melihat saat senja atau sore hari. Kemudian B1 sampai B12 itu disebut dengan B kompleks. Tapi kita lihat satu-satu ya. Vitamin B1 atau tiamin itu asalnya dari kulit ari, gandum, hati, jantung, ginjal, otak, dan kuning telur. Nah, kalau kekurangan menyebabkan penyakit beri-beri atau nafsu makannya berkurang. Kemudian vitamin B2 riboflavin itu sumbernya dari ragi, telur, dan otak dan jantung. Nah, kalau kekurangan itu akan menyebabkan yang disebut dengan keliosis, yaitu luka di sudut mulut dan juga bisa menyebabkan katarak. Kemudian yang selanjutnya adalah vitamin B3 atau niacin, sumbernya adalah ragi, hati, ikan tuna, telur, dan susu. Itu kalau kekurangan atau defisiensi akan menyebabkan penyakit pellagra, yaitu kombinasi penyakit dermatitis, iritasi pada kulit, diare, dan demensia. Demensia itu kalau bahasa kita lebih mudahnya itu adalah pikun. Ya, jadi suka lupa. Nah, itu biasanya dialami oleh orang tua. Kemudian vitamin B5 atau asam pantotenat, sumbernya adalah ragi, hati, kuning telur, dan daging. Nah, itu kalau defisiensi menyebabkan penyakit insomnia, susah tidur, dermatitis, dan nafsu makan berkurang. Kemudian B6 piridoksin, sumbernya adalah ragi, gandum, jagung, hati, dan ikan. Nah, itu menyebabkan kalau kekurangan menyebabkan penyakit pellagra, anemia, kejang otot, dan pertumbuhan terhambat. Selanjutnya yaitu vitamin B11 asam folat. Nah, ini didapatkan dari pisang, lemon, kacang-kacangan, gandum, ragi, dan daging sapi. Jika kekurangan dapat menyebabkan anemia, radang pada lidah, diare, pertumbuhan pada usia remaja yang terhambat. Nah, B12 cyanocobalamin, sumbernya yaitu dari telur, susu, hati, ikan, udang, kerang, dan daging. Jika kekurangan akan menyebabkan penyakit anemia dan mempengaruhi saraf. Kemudian vitamin C sebutannya adalah asam askorbat, ya, sumbernya adalah sayuran hijau, buah yang berasa asam, hati, dan ginjal. Kemudian penyakitnya itu adalah penyakit skorbut dan kerusakan sendi.
Kemudian vitamin D itu adalah minyak ikan, mentega, susu, kuning telur dan ragi, menyebabkan penyakit rakitis dan tulang mudah patah. Kemudian vitamin E kacang, sumbernya adalah kacang-kacangan. Kemudian kecambah, susu, kuning telur dan hati. Ini dapat menyebabkan kalau kekurangan ya kemandulan, keguguran dan layu otot. Kemudian vitamin K, filoquinon, yaitu sumbernya adalah sayuran hijau, buah dan daging. Ini kalau kekurangan menyebabkan terganggunya proses pembekuan darah. Kemudian kita lanjutkan air dan mineral. Nah, dalam pencernaan makanan vitamin dan mineral tidak mengalami proses pencernaan karena dia mudah larut dalam air sehingga mudah diserap oleh jonjot usus dan kapiler darah. Kemudian berdasarkan kebutuhan tubuh, mineral itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Nah, makroelemen, makro itu artinya besar, jadi mineral yang diperlukan dalam jumlah banyak. Mikro itu kecil, jika mikroelemen itu adalah mineral yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, contoh dari makroelemen adalah CaNa, ya, K, P, Mg, Cl, S, Fi dan Fe. Fe itu zat besi ya. Kemudian K ya itu adalah kalium, P itu adalah fosfor, Mg adalah magnesium. Nah, kalian sudah belajar apa namanya di kimia ya. Jadi apa namanya singkatan-singkatan dari unsur ini semoga kalian ingat ya. Kemudian yang mikroelemen contohnya adalah Mn, Cr, Co, Mo, Zn dan Cu. Cu itu adalah kuprum, Zn itu adalah zinc gitu ya. Selanjutnya ini adalah contoh beberapa unsur dan defisiensinya atau jika kekurangan. Misalkan kekurangan kalium. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan karies gigi, rakitis, kejang otot, darah susah membeku, dan osteoporosis. Kekurangan fosfor menyebabkan pertumbuhan tulang terganggu. Kekurangan besi menyebabkan anemia. Kekurangan natrium menyebabkan terganggunya pengaturan suhu dalam tubuh, kejang otot, dan kelelahan. Kekurangan kalium, pertumbuhan terhambat, kelemahan otot, denyut jantung tidak normal. Kemudian kekurangan iodium, pembengkakan kelenjar gondok, kecerdasan menurun. Kemudian kekurangan fluor itu menyebabkan karies pada gigi. Kemudian magnesium itu dapat menyebabkan kontrol emosi dan mental menurun serta kerusakan ginjal. Kemudian air itu merupakan komponen utama dalam tubuh. Kita ingat bahwa bahwa tubuh kita itu terdiri atas sel-sel dan di setiap selnya itu ada protoplasma atau sitoplasma. Nah, itu adalah komponen utamanya adalah air. Ya. Nah, 70% berat tubuh kita itu terdiri atas air. Kemudian tubuh kita setiap harinya itu membutuhkan 2,5 liter air. Kemudian fungsi air dalam tubuh adalah mengatur suhu tubuh, kemudian melembabkan jaringan tubuh, misalkan hidung, mata, ya dan mulut, kemudian membantu mencegah sembelit atau susah BAB, mengurangi beban kerja ginjal dan hati dengan membuang kotoran dari tubuh, melumasi persendian, melarutkan mineral dan nutrisi dalam tubuh, kemudian media berbagai reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan praktek uji makanan. Nah, uji makanan itu tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan dari bahan makanan atau makanan yang sering kita makan. Kemudian uji makanan macam-macamnya. Yang pertama adalah uji amilum. Jadi bahan makanan ditetesi dengan zat yang namanya lugol atau iodin. Jika berubah menjadi biru kehitaman atau biru tua, maka positif mengandung amilum. Kemudian uji glukosa. Bahan makanan ditetesi dengan benedik atau Vehling. Jika berubah warna menjadi merah bata atau orange atau kuning kunyit, maka positif mengandung glukosa. Kemudian uji protein, ya. Bahan makanan ditetesi dengan bioret, jika berubah warna menjadi ungu, maka positif mengandung protein. Kemudian uji lemak, makanan dioleskan atau ditempelkan pada kertas, jika kertas menjadi transparan, maka positif mengandung lemak.
Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kalian paham. Jika belum paham, silakan kalian bertanya melalui WA WA grup, WA Japri, atau boleh video call, atau juga kalian boleh bertanya melalui chat yang ada di e-learning. Nah, Ibu selalu mengingatkan, jaga diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.